Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol barengan sama Mbak Chandra, Kepala Bidang UMKM dari Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Menarik sekali nih bicara soal UMKM gitu ya, dan keunikannya UMKM yang di Jogja dengan asosiasi yang ternyata memang punya peran yang penting sekali karena jadi tempat sambat tadi ya Mbak ya. Kalau mungkin selama ini orang sambat itu dibilang sesuatu yang mungkin tidak menguntungkan, ternyata kalau di asosiasi sambat bisa menjadi sesuatu yang baik ya. Ada data di situ, ada curhatan gitu ya, yang ternyata dikumpulkan bisa menjadi satu data yang bagus untuk perkembangan UMKM itu sendiri. Nah tadi sempat dibilang nih kalau kita bicara soal data kan akan sangat membantu gitu ya untuk UMKM sendiri ke depannya berkembang atau mungkin secara menyeluruh gitu ya, yang helikopter view gitu. Nah ini kan juga bicara tentang tren juga. Gimana sih Mbak data yang terkumpul ini bisa memprediksi tren gitu? Dilihat dari mananya nih? Kayak misalnya kayak, oh 5 tahun ke depan trennya akan seperti ini nih. Gimana bisa menentukan tren itu? Atau melihat gitu ya, dari data yang terkumpul? Itu gelombangnya sudah ini ya, sudah ketika kita sudah punya data banyak sekali gitu. Mungkin kita punya data 100.000 UMKM semuanya ada di Jogja kita masukin gitu. Dan jadi kita bisa melihat satu tren yang sifatnya jauh lebih besar gitu. Contoh, orang ternyata udah nggak tren lagi ya gitu belanja lewat on demand gitu, kayak lewat ojol, Grab, Shopee atau dan sebagainya gitu. Ternyata orang mulai suka belanja langsung gitu ke toko sambil makan pecel lele duduk bareng teman-temannya gitu. Nah itu kan bisa kita lihat datanya bahwa kok dalam 1 tahun terakhir ini permintaan on demand apps nurun gitu, kayak dari turun berapa persen gitu. Tapi setidaknya kita jadi bisa predik, oh sepertinya tren pakai belanja dari on demand itu mulai turun dan orang mulai enjoy untuk terkoneksi sambil makan gitu, sambil ketemu manusia yang sesungguhnya, dia nggak cuman efisiensi dan ngirim ke rumah gitu. Nah gejala-gejala itu bisa kita tangkap. Contoh yang kedua misal adalah daya beli gitu. Daya beli misal dari setiap individu itu kemudian nanti bisa tercatat gitu. Oh ternyata kok pembelian meningkat ya gitu. Kayak omset putaran UMKM 1 Jogja yang sebelumnya hanya di sekian triliun bisa naik menjadi sekian triliun gitu. Oh berarti ekonomi lagi sehat, masyarakat daya belinya lagi bagus gitu. Ketika pasar lagi bagus, kita bisa menyarankan pada UMKM ini ekspansi lah gitu. Misal keluarkan produk lain atau kemudian bangun cabang yang lain gitu. Karena itu kondisinya sedang lebih bagus gitu. Atau mungkin kita sendiri yang sebenarnya bisa membentuk tren itu gitu, karena kita punya pola datanya kan jatuhnya gitu. Contoh ketika orang-orang mulai beli fast food gitu, kayak banyak orang suka ayam crispy, terus kemudian mungkin seblak-seblakan dan sebagainya gitu. Oh ini ternyata kalau dihubungkan dengan data kesehatan nggak sehat nih orang makan ini gitu. Tapi kita bisa nyusupi membangun tren pelan-pelan gitu. Coba tren makanan yang jauh lebih sehat gitu. Kita cobakan, kita lemparkan, diterima atau enggak gitu. Kalau diterima, kita bisa shifting the trendnya gitu. Jadi sifat tren itu dua, antara kita yang mengikuti tren itu tadi untuk membaca di situ, atau setelah kita membaca kita mencoba untuk mengintervensi dan membentuk satu tren yang baru gitu. Tapi itu semua kan jadinya tidak intuisi dan tidak menebak-nebak karena kita punya data besarnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya bicara soal tren tadi, kalau di Jogja kan sebenarnya kita sudah sempat melewati beberapa tren ya. Dulu mungkin tiba-tiba semua ada warung susu gitu ya, sampai akhirnya menghilang gitu kan. Angkringan, terus mungkin gelato, tiba-tiba semua gelato, terus akhirnya cuma beberapa yang pertahankan. Itu tren berarti naik turun ya Mbak ya. Ini kalau misalnya dari asosiasi sendiri ketika ngelihat nih sekarang lagi berjamur apa misalnya mungkin seblak lagi rame, kemudian ketika udah dilihat mulai turun akan ngasih tanda kutip warning nggak sih untuk para business owner gitu, hati-hati nih, ini udah mulai turun nih, atau seperti apa treatmentnya ke teman-teman asosiasi? Ini agak unik, tapi sebenarnya dibalik kenapa kita memberikan data kepada UMKM itu untuk membenahi pondasinya. Pondasi itu dalam arti bagaimana kita punya satu market yang sustainable. Jadi jauh lebih panjang gitu untuk membaca apakah kebutuhan ini akan dibutuhkan sampai jangka panjang gitu. Nah, justru adanya data ini untuk menghindari pengusaha melakukan tren-tren kecil kayak gini. Kayak misal satu jualan seblak, Karis semuanya ikut jualan seblak gitu. Itu kan sebenarnya bisnis yang sifatnya tren dan fundamentalnya nggak kuat. Justru dengan data ini kita arahkan supaya mereka punya fundamental yang kuat. Contoh misal satu udah jualan beras gitu,
oh ternyata minyak kosong dan minyak itu kebutuhan jangka panjang gitu. Nah itu kita akan mengarahkan bahwa kamu berbisnislah di fundamental yang marketnya kuat gitu, yaitu jualan minyak goreng misal kayak gitu. Terus nanti kita lihat lagi mana yang kosong gitu. Justru dengan adanya data ini kita akan mengarahkan pengusaha untuk melakukan satu hal yang sifatnya fundamentalnya kuat, bukan dengan intuisi sesaat yang oh trennya lagi bagus begini gitu. Nah itu sifatnya tren dadakan gitu. Tapi mungkin tren yang masih kami terima untuk kami rekomendasikan adalah tren yang sifatnya jauh lebih besar dan jauh lebih jangka panjang. Contoh misal ada perubahan, oh ternyata sekarang sektor formal itu udah mulai nggak digemari gitu, orang udah mulai malas bekerja kantoran tapi mulai suka dengan sektor informal karena mereka bisa lebih work life balance gitu di tengah kapitalisme yang sangat memperbudak ini gitu. Jadi oh ternyata orang lebih suka untuk berbisnis UMKM. Nah itu tren yang kemudian kita baca bagaimana kemudian nanti mungkin tim dari Jogja Fund bisa mengumpulkan fund lebih banyak yang tadinya mungkin 1 tahun 2 miliar, ini lebih banyak gitu karena peminat UMKM jauh lebih banyak gitu dan sebagainya. Nah, kami lebih membaca tren yang sifatnya jangka panjang dan besar dan justru menghindari dari tren-tren dadakan yang sifatnya hanya intuisi sesaat itu. Oke, tren dadakan. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan ya. Jangan FOMO gitu ya istilahnya. Iya, betul. Wah, yang lain ikut bikin gitu. Iya. Tapi menguntungkan nggak sih Mbak, misalnya ketika kan bisa juga kayak tadi main intuisi ya, ketika tren lagi naik, kita buka ternyata booming besar gitu. Bisa jadi juga kan sebenarnya seperti itu ya? Bisa, ada satu kasus teman saya itu punya cloud kitchen namanya Sagala. Jadi dia bahan bakunya sama, nggak jauh-jauh dari nasi, ayam dan sebagainya. Tapi ini di satu dapur tapi ada belasan brand. Ada ayam Bang Dava, ada apa gitu. Nah, ketika tren ayam Bang Dava itu udah nggak punya banyak pembeli, dibunuh brandnya. Dia bikin brand baru gitu. Nah, tapi dia punya data untuk lihat tren ini seperti ini gitu. Hanya saja, mungkin beberapa orang bisa melakukan itu dengan strategi tertentu, tapi beberapa orang yang modalnya tidak sebesar mereka atau mungkin kemampuannya tidak se-skillful mereka untuk bisa multiple brand dan kemudian satu turun, satu dinaikkan, satu turun, satu dinaikkan gitu. Tidak semua sanggup menghadapi kelelahan itu gitu. Apalagi kalau cuma satu outlet seblak doang gitu. Pas dia naik oke, pas dia turun keluarganya makan apa? Gitu. Nah kalau tadi kan dia memang sudah diorkestrasi gitu. Jadi back to data, dan kalau kita justru tidak menyarankan untuk tren itu memang menguntungkan sekarang, tapi ketika dia tidak sustainable, dia akan membahayakan di masa depan. Jangka panjangnya ya, karena mikirnya ya, kita nggak pengen yang sekali meledak tapi habis itu hilang ya. Betul. Pengen yang long lasting. Nah, kalau kedepannya sendiri Mbak, ngelihatnya akan seperti apa Mbak Chandra untuk UMKM Plus dan juga APKJ nih? Gimana? Mungkin 5-10 tahun ke depan akan seperti apa? Aku pengen suatu saat UMKM itu tuh sekarang kan digembor-gemborkan bahwa ini tuh tulang sendi perekonomian Indonesia gitu. Tapi pemerintah secara nasional itu tidak melakukan atau memberikan treatment yang proper gitu sesuai dengan masalah yang ada di lapangan gitu. Paling ada program UMKM apa, terus kemudian menterinya datang melakukan peresmian dan sebagainya sudah. Tapi setelah itu tidak ada solusi yang nyata gitu. Yang kami harapkan dalam 10 tahun ke depan semua permasalahan ini terorkestrasi secara data dan di atas kertas sehingga kita punya pemetaan yang jelas gitu. Kayak UMKM ini akan berjalan ke arah mana gitu. Apakah butuh apa, misal butuh didorong nih yang bagian pertanian atau bagian ini perlu, bagian F&B perlu didorong, kemudian bagian fashion ini perlu didorong gitu. Didorongnya apa? Misal apakah pasar dalam negeri sudah habis sehingga kita harus keluarkan ke luar negeri dan sebagainya gitu. Nah itu tuh ada satu pemetaan yang cukup jelas dalam satu orkestrasi data yang tunggal gitu. Sehingga kami berharap bahwa UMKM sebagai soko perekonomian itu bukan cuma jargonis gitu. Jadi kayak benar-benar disentuh dan benar-benar dilakukan satu tindakan yang nyata yang ada di situ, dan kita bisa benar-benar mendorong mereka ini gitu untuk kemudian bisa maju dan bisa benar-benar tumbuhlah dari UMKM. UMKM bisa naik kelas, tumbuh, si pemilik UMKM-nya anak-anak bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah gitu. Mereka bisa makan berkecukupan, tinggal di tempat yang layak gitu, dan perekonomian kita tumbuh secara merata gitu karena UMKM yang didorong gitu, bukan satu korporasi yang besar gitu. Dan kita bisa mewujudkan visi ekonomi Indonesia yang lebih berkeadilan. Oke, terakhir Mbak untuk penutup nih, pesan-pesan untuk UMKM yang pengen naik kelas, silakan. Pesan-pesan buat UMKM yang naik kelas, ayo join dengan program kita, bisa langsung main ke Instagramnya APKJ, Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya, dan ditunggu postingan pendaftarannya. Kami akan segera membuka postingan untuk program UMKM Plus itu. Silakan diisi formulirnya, silakan mendaftar, nanti akan kami panggil untuk bisa curhat dan kami akan bantu analisa.
dan kami akan dukung jika memang itu butuh investasi, namun jika hanya butuh mentoring kami juga akan mendukung di sana gitu. Dan kita mulai langkah yang besar tadi, satu cita-cita 10 tahun ke depan dari satu langkah kecil dari kami, dari teman-teman asosiasi yang bisa membantu menganalisa, akan membantu lewat expertise kami, dan dari teman-teman UMKM yang punya usaha dan ingin usahanya tumbuh juga berjalan dari sana, sehingga akan terjadi kolaborasi yang hebat dan kita bisa membangun perekonomian nasional dengan bersama-sama lewat satu langkah-langkah kecil yang terorganisasi dengan baik. Oke, curhat sambat semuanya langsung gabung ya sama Mbak Chandra dan teman-teman di APKJ ya. Terima kasih Mbak Chandra untuk waktunya. Banyak banget insight-insight yang bisa diambil hari ini, dan untuk Anda saudara terima kasih sudah bergabung bersama kami di Startup Clinic. Kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye. Go.